Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar adalah orang yang paling utama. Jadi Abu Bakar ini adalah seorang yang paling utama setelah para nabi. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama-tama kali masuk Islam. Jadi beliau orang lelaki pertama yang masuk Islam. Sedangkan perempuan pertama yang masuk Islam adalah Khadijah. Jadi setelah Nabi ada Khadijah radhiyallahu anhu, kemudian dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah orang yang didoakan Nabi dipanggil dari semua pintu surga. Jadi suatu saat Abu Bakar berbicara dengan Nabi, dan Nabi pun menyampaikan, aku berharap engkau dipanggil dari semua pintu surga. Luar biasa. Jadi Abu Bakar ini orang biasa, orang yang dipanggil dari semua pintu surga. Suatu saat Abu Bakar As-Siddiq bercakap-cakap dengan Aslam radhiyallahu anhu. Jadi karena kesalahpahaman di antara mereka, terjadilah cekcok gitu. Terjadilah perkataan yang kasar gitu. Jadi Abu Bakar ini mengeluarkan kata-kata kasar kepada Aslam. Nah, ketika kejadian itu Abu Bakar menyesali perbuatannya berkata kasar kepada Aslam. Beliau menyadari kesalahannya, kekeliruannya. Namanya juga manusia ya, tidak terlepas dari kesalahan. Menyadari kesalahan tersebut, maka Abu Bakar meminta Aslam untuk membalasnya. Jadi agar nanti di hisab kelak udah terbebas ya, udah terbalaskan. Tapi Aslam tidak mau, karena pokoknya beliau tidak mau membalasnya seperti itu. Jadi Abu Bakar ini sangat ketakutan sekali dengan masalah tersebut, maka menyampaikan kepada Aslam, saya akan mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Aslam pun menemui Nabi dan menceritakan kejadian tersebut. Kata Nabi, engkau baik tidak membalaskan Abu Bakar berkata kasar, tapi
doakanlah Abu Bakar agar Allah memaafkan. Jadi nggak cukup kita kalau ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, sebaiknya di samping kita memaafkan, kita juga mendoakannya seperti itu agar Allah memaafkannya. Itu yang saya pahami. Jadi kita lihatlah, maksudnya Abu Bakar ini berkata hal-hal yang sepele, tapi saking dia takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut di hari hisab nanti akan dihisab dengan kesalahannya, walaupun itu kesalahan yang biasa lah. Kita sehari-hari berapa banyak di zaman ini orang yang berbicara kasar, apalagi kalau kita berlalu lintas lah. Banyak sekali orang yang tersenggol sedikit mengeluarkan kata kasar. Apalagi kalau kita memakai baju putih ya, pakai baju putih lagi berjalan di pinggir jalan, tiba-tiba ada genangan air, kecepatan air oleh mobil yang lewat. Banyak orang yang diantara kita yang langsung berkata-kata kasar, padahal baju itu bisa dibersihkan. Tapi kalau kata-kata kasar itu, siapa yang dapat membersihkannya? Itulah keadaan kita sekarang ini. Banyak sekali orang yang membicarakan keburukan orang lain, padahal itu suatu kerugian yang besar, karena pahala kita akan ditransfer, diberikan kepada orang yang dibicarakan tersebut. Jadi sama halnya kita mentransfer kebaikan kita kepada orang lain, padahal kita sangat penting, sangat perlu dengan kebaikan-kebaikan ini. Pahala kita ini sangat penting, sangat butuh gitu. Nanti di akhirat kelak kita akan menerima catatan amal, kita akan baca sendiri catatan amal kita. Kalau ada satu kebaikan catatan amal kita akan merasa bahagia, merasa senang. Jadi saya berpesan untuk saya sendiri dan para jamaah sekalian, hati-hatilah kita jangan sampai membicarakan orang lain, karena sama halnya kita mentransfer pahala kita kepada orang lain. Kalau kita tidak punya pahala lagi, maka keburukan orang tersebut ditempatkan kepada kita. Itu kerugian yang besar. Kembali tadi kepada sahabat Abu Bakar. Ini orang yang sangat soleh. Beliau adalah khalifah pertama setelah Nabi, beliau yang menggantikan khalifah. Beliau orang yang paling utama, karena memang keimanannya juga luar biasa gitu. Abu Bakar As-Siddiq ini radhiyallahu anhu. Jadi beliau pernah suatu saat melihat burung itu yang dihinggap di pohon. Burung itu makan, minum. Kemudian Abu Bakar berkata, alangkah indahnya engkau, alangkah enaknya engkau makan, minum, tidak akan dihisab di akhirat kelak. Sedangkan manusia, kita sebagai manusia, itu segala nikmat yang kita terima, yang kita peroleh, akan menjadi pertanyaan. Kita akan dihisab dengan nikmat tersebut. Maka dari itu, kalau kita tidak memiliki
banyak harta, berhiburlah, bergembiralah. Dalam artian nanti kita hisabnya itu lebih ringan daripada orang kaya. Karena jarak orang miskin sama orang kaya masuk surga itu tidak main-main. Itu 500 tahun. Jadi itulah keadaan para sahabat terdahulu, terutama Abu Bakar, yang banyak sekali melakukan kebaikan sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun selalu bersaing dengan Abu Bakar. Apa yang dilakukan Abu Bakar, Umar pun melakukannya gitu. Kalau kata bahasa sekarang, copy paste lah gitulah. Jadi selalu ingin lebih dari Abu Bakar, tetapi Abu Bakar selalu mengungguli Umar bin Khattab. Itulah karunia Allah kepada Abu Bakar, yang memang orangnya berhati lembut, beliau ada keturunan orang kaya ya, orang beradab, tapi beliau memang orang yang benar-benar soleh. Dia selalu beramal melebihi para sahabat yang lainnya, dan para sahabat yang lain pun berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut. Tidak ada masalah kalau kita iri terhadap kebaikan orang lain dan kita ingin menirunya, ingin melakukannya gitu. Jadi kalau urusan agama, kita lihat ke atas, orang-orang yang lebih kita, yang lebih dari kita harus berlomba gitu dalam kebaikan ini. Kecuali kalau urusan dunia, kita lihatnya ke bawah agar kita bersyukur. Jadi jangan kebalik-balik, nanti malah kita tidak bersyukur. Kalau urusan dunia kita lihat ke atas, jadinya kita tidak bersyukur gitu. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.